Pemirsa, seorang gadis di Demak, Jawa Tengah meregang nyawa di tangan kakak iparnya sendiri. Pemicunya karena pelaku cemburu korban punya kekasih baru. Bejatnya setelah dibunuh, pelaku disebut berbuat asusila terhadap jasad korban. Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Cemburu Adik Ipar Dibunuh. Warga Demak, Jawa Tengah gempar. Seorang gadis belia bernama Fasihatul Nikah ditemukan tak bernyawa di sebuah pekarangan tak jauh dari rumahnya. Fasihatul Nikah yang merupakan warga Dukuh Kadilangon, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah ini disebut-sebut tewas karena dibunuh. Beruntung, polisi bertindak cepat. Sampai 12 jam, pelaku pembunuhan Fasihatul Nikah akhirnya terungkap. Ironisnya, orang yang dengan keji tega menghabisi nyawa gadis berusia 18 tahun itu tak lain adalah kakak iparnya sendiri, Syarif Hidayat. Polisi pun melakukan penangkapan usai mendapat keterangan dari para saksi dan barang bukti di lokasi. Kenapa saya bilang sadis? Karena tersangka ini sebelum membunuh melakukan persetubuhan terhadap korban dan posisi korban ini sudah tidak sadarkan diri. Ya, ini 2 kali dilakukan oleh tersangka. Ya, korban dibekap dulu, ya setelah itu dibenturkan, dipukul sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya korban disetubui oleh tersangka. Dan ini terjadi 2 kali ya. Jam 9 malam dan dilanjutkan lagi sama jam 1 juga melakukan persetubuhan ya terhadap korban, dan ini dilakukan juga pada saat korban ini tidak sadarkan diri ya, pingsan, disetubui sebanyak 2 kali. Disebutkan Syarif gelap mata lantaran cemburu Fasihatul memiliki kekasih baru. Rupanya sedari awal Syarif memang menaruh hati pada sang adik ipar, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Bejatnya, Syarif tega berbuat asusila pada tubuh korban usai ia habisi. Sebelum kamu bunuh itu korban kamu perkosa berapa kali? 2 kali. Kemudian korban kamu bunuh dengan apa? Pukul pakai tangan sama pakai kayu. Alasannya apa, Roman? Korban kamu habisi? Karena waktu dia main HP, waktu musikan volumenya nggak mau dikecilin. Sudah saya kasih 3 kali, dia nggak mau kecilin. Kenapa kamu ada rasa suka dengan korban? Iya, sudah lama. Itu hubunganmu apa dengan korban? Hubungannya apa kamu dengan korban? Saya hubungan dengan korban karena ingin sekali melamar. Karena dari dulu saya sudah menyiapkan sebuah lamaran untuk lamar dia, tapi ternyata dia malah menolak saya. Di situ kakaknya pulang dari pondok, saya tertarik dengan kakaknya, jadi saya menikahi kakaknya. Jadi korban masih adik iparmu ya? Ya, masih. Kenapa harus dibunuh, Pak? Soalnya dia bikin saya cemburu karena hati saya sudah terlalu sakit, karena saya nggak terima sama lelakinya. Saya nggak bisa tangkap lelakinya. Itu saya tangkap kasih saya bilang itu siapa, kalau memang itu pacar kamu bilang saja, saya nggak masalah, saya nggak akan ikut campur. Tapi dia nggak mau bilang itu memang benar pacarnya, tapi dia nggak mau bilang. Miris, lagi-lagi orang terdekat kerap berlaku keji dan melakukan tindak kekerasan dengan dalih kesal atas ulah sang korban. Kasus ini tampaknya amarah diekspresikan kepada orang lain, kepada target, kepada sasaran. Bentuknya apa? Pertama, bentuknya adalah ekspresi amarah lewat aksi perkosaan, lewat aksi kejahatan seksual yang sekali lagi ternyata lebih dilatar belakangi oleh motif kekuasaan. Nah,
Ketika kemudian aksi perkosaan itu dianggap tidak cukup memuaskan, dalam arti kata tidak cukup meredakan ketegangan yang dirasakan oleh si pelaku, maka amarah yang menuntut untuk tetap disalurkan akan menampilkan gaya baru, akan menampilkan ekspresi baru, yaitu tidak lagi perkosaan, tapi berupa pembunuhan. Lagi-lagi linear, tersinggung, marah, muncul dorongan kekuasaan sebagai cara untuk menyakiti lawan, menyakiti korban, tapi tidak terpuaskan, berlanjut dengan pembunuhan. Satu tarikan garis lurus. Tersangka kini dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.